Jadi sarana berita paling cepat dan akurat, aku lebih percaya Twitter nih sekarang. Jadi masih serang-serangan ya di antara Lebanon dan Israel, di mana kurang lebih 1 jam yang lalu Tel Aviv dan Haifa dibombardir oleh roket-roket dari eh, Lebanon atau Hizballah. Mantap, langsung 1.500 nih. Mantap, Pak. Lanjut, Ibu 2D. Ya, ini Ibu Dora atau Ibu Dora lalu Pak Teddy ya. Ibu Dora lalu Pak Teddy lanjut. Ibu Dora, lanjut Bu Dora. Ya Pak, Paul Ya, nambah ini sedikit. kita lagi sibuk barbekyuan nih soalnya nih. Oh, Waduh, enak banget lanjut pakai lanjut jamur, lanjut. pakai jamur itu. Bukan nih daging domba. Oh, kupikir jamur. Bukan tuh daging Oh, domba sapi tuh. pendek ya? Asik ada, enak banget. Wah, gemuk Pak Paul pulang dari Eropa. Nanti kalau ke rumah Ibu Dora harus ini raynya pakainya ini potong sapi. Malam aku telepon-telepon bingung. Oke deh, lanjut. Ini saya mau sedikit aja kasih pendapat ya. Para para politik di Indonesia ya, sampai hari ini para politik di Indonesia yang di Austria, yang di kedutaan, berhentilah propaganda tentang apa yang terjadi gencatan di Palestina, Hezbollah ya, sampai ke Iran ya, dan ngeblame Israel ya. Anda mengikuti perkumpulan daripada negara-negara Eropa di sini, Anda ngeblame Israel dengan uh, ngeblame dengan kata-kata bahwa di di teknologi di peaceful use of nuclear technology at the 88 IAEA General Conference ya. Berhentilah Anda para politik di Indonesia ngeblame bahwa semua ini kesalahan kepada Israel ya. Jadi jangan memperkeruh suasana rakyatnya sendiri. Jangan memperkeruh perpecahan di dalam NKRI. Karena Anda ingin menunjukkan kekuasaan Anda sebagai para politik Indonesia, tapi Anda membohongi apa yang terjadi di sana. Kalau Anda ingin membantu perdamaian, dudukkan kedua belah pihak, Palestina, Israel, berbicara. Karena Bu Menlu gagal. Kenapa gagal? Karena dia hanya berdiri di satu pihak. Begitu juga Pak Mahfud. Begitu juga Pak Jokowi. Berhentilah Anda propaganda yang hoax. Berikan education kepada rakyat Indonesia. Itu aja Pak Paul. Lanjut. Terima Halo? kasih. Ya Pak Teddy Kalau Miracle Pak Teddy belum connect ya. Pak Teddy belum connect ya. Ben, lanjut lagi Ben. Ah, ya, jadi saya baru lihat nih Pak di Twitter ya. Jadi sarana berita paling cepat dan akurat, aku lebih percaya Twitter nih sekarang. Jadi masih serang-serangan ya di antara Lebanon dan Israel, di mana kurang lebih 1 jam yang lalu Tel Aviv dan Haifa dibombardir oleh roket-roket dari eh, Lebanon atau Hizballah. Ya, dan artinya
eh, kalau kalau saya lihat itu ya, bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang udah nonton film Fauda gitu, secara secara psikologis saya bisa nilai bahwa orang Timur Tengah atau orang Arab itu saya lihat pride-nya itu sangat besar gitu. Mereka mau menunjukkan pride-nya itu kepada kolega-koleganya, kepada bangsanya sendiri ataupun kepada musuhnya. Jadi kalau bahasa di Jakarta ini bisa kita bilang kamu jual saya belilah. Artinya dari insiden peledakan pager dan walkie-talkie itu yang diduga dilakukan oleh Mossad atau Aman itu sangat memalukan, sangat memalukan sekali. Jadi dengan biaya yang bisa dibilang rendah, mereka bisa habisi kurang lebih 500-an orang udah mati dan melukai kurang lebih 3 ribuan ya Hizbullah operatif di alat vital ya itu. Jadi mereka nggak mungkin bisa bereproduksi atau menggunakan matanya lagi. Dan bagi yang selamat ya inilah mereka melakukan serangan balasan. Entah sampai kapan mereka bisa melakukan seperti ini. Dan kalau saya lihat sih Israel itu nggak akan terlalu cepat dia masuk seperti di tahun 1982 ya. Mereka langsung dari dataran tinggi Golan langsung menuju ke Beirut. Mungkin pelan-pelan dulu disisir. Eh, dari apa mulai dari selatan uh, masuk ke Beirut atau ibu kotanya. Jadi pelan-pelan dulu supaya uh, tidak mengulangi kesalahan yang sama di tahun 1982 atau tahun 2000 kemarin ya. Dan bisa dibilang perang ini ya uh, bisa bisa panjang, tapi ya kembali tadi dari pendapat uh, Pak Ompung Toba, mungkin dilihat hasil pemilihan Pilpres Amerika nanti di bulan November. Ya kurang lebih dua bulan lagi lah. Karena dari hasil Pilpres itu bisa menentukan. Bisa dibilang standpoint dari Presiden Donald Trump itu dia bilang uh, dia bilang sendiri ke Bibi Netanyahu ini udah terlalu panjang nih harus buru-buru diselesaikan. Jadi artinya bagi bagi pihak-pihak yang bertikai gitu, apalagi yang pasti pengen buru-buru meledakan, meluncurkan roket-roket ya gitu sebelum sebelum Trump itu bilang stop. Karena walaupun dia orangnya agak nyentrik dan flamboyan, tapi dia bisa saya bilang politisi-politisi unggul yang berpengaruh di dunia seperti Putin, Kim Jong Un itu ataupun Xi Jinping sendiri dan Netanyahu pasti akan dengar karena dia uh, orangnya sangat pragmatis, cinta damai dan dia lebih senang make money daripada make wars. Mungkin dari saya itu dulu teman-teman atau rekan-rekan yang mau lanjut bisa monitor. Monitor. Pak Teddy mana Pak Teddy nih? Pak Teddy. Oke Pak Paul, saya mungkin lanjutkan sedikit ya. Ya Pak Teddy, ya Pompong. Jadi gini Pak Paul, sebetulnya tahun 1982 pasukan IDF itu sudah sampai ke Beirut, sudah menguasai Lebanon. Ya sebenarnya awal permasalahannya waktu itu PLO itu melarikan diri ke Lebanon, kemudian menyerang ke Israel seperti yang dilakukan oleh Hezbollah sekarang, menyerang Israel lewat roket-roket Katyusha maupun mortir ya dari perbatasan, terutama di wilayah-wilayah selatan Lebanon. Akhirnya Ariel Sharon itu mengejar mereka sampai akhirnya mereka melarikan diri sampai Beirut.
Nah, kebetulan di Libanon pada waktu itu sedang terjadi perang saudara ya antara kelompok-kelompok Hezbollah, kelompok Kristen Falangis, kemudian milisi Kurdi, kemudian juga kelompok Syiah ya, Syiah Amal Syiah. Sebenarnya dulu milisi Syiah ada dua, satu Hezbollah, satu lagi Amal Syiah. Yang lebih besar itu yang Amal Syiah. Kemudian juga yang milisi Sunninya juga ada. Nah, akhirnya Israel itu masuk dan berkuasa sampai ke Beirut ya. Tapi akhirnya mereka mundur mempertahankan diri sampai perbatasan di atas perbatasan yaitu sampai di Sungai Litani ya. Tapi akibat desakan internasional dan PBB, akhirnya tahun 2001 Israel menarik diri dari Lebanon Selatan. Ya, bukan karena ini ya, sebenarnya waktu itu ini kesalahan fatal juga buat Israel. Harusnya waktu itu nggak perlu menarik diri. Tetapi ya di bawah tekanan dunia internasional, kemudian tekanan dari Amerika juga ya, era-era awal-awal Clinton mulai berkuasa itu. Demokrat juga sebenarnya biang keroknya gitu. Mulai berkuasa, kemudian ya terpaksa mundurlah kembali gitu ya. Sempat sebelumnya itu daerah selatan Sungai Litani itu diberikan Israel kepada milisi tentara Lebanon Selatan dan sebagian dari milisi Drus gitu ya. Drus yang sekarang banyak banyak tinggal di utara Israel. Tetapi ya karena tekanan internasional akhirnya uh, Israel mundur. Nah, sejak itu berkuasalah Hezbollah di wilayah selatan dan mereka melakukan militerisasi, pembangunan infrastruktur, terowongan, peluncur roket, kemudian juga ya, gudang-gudang senjata, peluncur rudal dan semuanya. Tanpa Israel bisa berbuat apa-apa. Nah, ini kesalahan Israel. Kenapa? Ketika Israel menarik diri dari satu wilayah, dia tidak akan mungkin kembali untuk menaklukkan wilayah itu lagi. Kenapa? Ketika nanti dia akan masuk kembali, tekanan dunia internasional itu akan jauh lebih besar dan tidak ada legitimasi dari internasional untuk dia menguasai kembali daerah tersebut. Misalkan Israel mau masuk ke Lebanon Selatan seperti sekarang ini melakukan serangan darat. Sangat sulit. Kenapa? Iya, itu pasti karena akan ada teriakan dari internasional sebagai negara agresor, sebagai mau menguasai wilayah orang. Padahal sebenarnya motivasinya Israel dan Netanyahu adalah supaya rakyat yang di utara Israel bisa kembali ke tempatnya gitu. Hanya itu sebenarnya, bukan untuk mengambil daerah gitu. Sama seperti Gaza sekarang kan, untuk kembali untuk menyerang ini sudah sangat berat. Jadi kalau Israel kali ini menarik diri dari Gaza, tidak akan ada kesempatan untuk mengamankan diri mereka lagi di masa yang akan datang, termasuk kalau sampai menyerahkan Philadelphia Corridor. Ya, Israel menandatangani kematiannya, selamat jalan gitu negara Israel gitu. Perlahan-lahan pasti ini kadrun-kadrun dan orang-orang sebelah yang sudah menyusup kemana-mana, termasuk ke lembaga-lembaga internasional ini, akan berusaha membentuk opini publik, memberikan pengajaran-pengajaran sejarah yang salah kepada orang-orang masyarakat di Barat, terutama kelompok kiri ya, kelompok-kelompok innuendo gitu ya, yang di Amerika. Mereka kan diajar sejarah yang salah dengan mengatakan bahwa bahkan sampai sekarang ini Perdana Menteri Inggris mengatakan bahwa apa namanya seolah-olah Israel itu nggak boleh menduduki Yudea dan Samaria. Lah itu tanah leluhurnya orang Israel. Jejak sejarah kekristenan, jejak sejarah Yudaisme, itu dari Yudea dan Samaria. Kita nggak bisa bantah itu. Tapi kalau ditanya, siapa yang bisa membuktikan adanya negara Palestina, kerajaan Palestina, Kesultanan Palestina, atau bahasa Palestina deh paling gampang. Nggak ada yang mampu membuktikan. Ya karena memang nggak pernah ada. Yang tinggal di Yudea dan Samaria ini adalah orang-orang imigran dari Arab sejak abad ke-7 yang tinggal di situ, yang mengambil tanah itu perlahan-lahan, terutama sesudah dikuasai oleh Umar bin Khattab dan kemudian dilanjutkan oleh dinasti Muawiyah.
Sebenarnya itu. Apakah ada jejak arkeologisnya Palestina? Kalaupun misalkan ada jejaknya, itu pun tidak ada gitu. Nggak ada jejaknya sama sekali. Nah, makanya kita heran kenapa dunia internasional ini gampang sekali tertipu oleh roh dustanya Helel Ben Sahar ini, kan gitu kan. Oleh dustanya dewa dewa Babilonia kuno ini. Gampang sekali tertipu. Nah, terutama orang-orang di barat sekalipun. Jadi aneh gitu, di mana ada sebuah bangsa yang tidak punya jejak sejarah itu mengaku suatu tanah itu adalah miliknya dan berusaha mengusir orang pemilik asli tanah itu keluar gitu, yang punya sejarah jauh lebih tua gitu. Bahkan sekarang sedang berusaha disisipkan semacam pengajaran kepada orang Kristen oleh pendeta-pendeta tolol mata duitan, mengatakan bahwa Israel sekarang itu berbeda dengan Israel di masa Alkitab yang lalu gitu. Ah, disinilah penyusupan itu masuk ke tengah-tengah pendeta-pendeta sendiri, ke tengah-tengah pengajar-pengajar Kristen sendiri, tanpa bisa melihat fakta dan bukti sejarah. Begitu kira-kira. Lanjut Pak Paul.